Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Akni Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Serta tidak luput pula ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya. Juga untuk teman-teman saya yang selalu senantiasa berjuang bersama. Perkenalkan, nama saya Wasiatus Sajawiyah semester 5. Saya akan mempresentasikan pertama ialah pengertian, penilaian, dan evaluasi. Penilaian evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan nilai dari objek yang ada dalam dunia pendidikan atau ukuran baik dan buruk. Dan nilaian itu bukan tujuan dalam pendidikan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Untuk yang kedua ialah fungsi evaluasi bagi pendidik. Pentingnya evaluasi bagi pendidik untuk melakukan tanggung jawab itu ada 4. Yang pertama, fungsi deduktif. Fungsi deduktif adalah bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keseluruhan dari subsistem pendidikan. Untuk yang kedua ialah fungsi diagnostik. Fungsi ini dapat menemukan problem yang sedang dialami selama pembelajaran. Untuk yang ketiga ialah fungsi administratif. Evaluasi bertujuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk yang keempat ialah fungsi kurikuler. Tujuannya ialah memfasilitasi data dan informasi yang akurat untuk kemajuan berikutnya. Untuk pembahasan yang ketiga ialah penting fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi itu penting bagi satu pendidik, yaitu untuk memantau segala kesulitan dalam menjalankan proses pendidik. Untuk yang kedua ialah bagi peserta didik, yaitu untuk melakukan fasilitas yang fundamental sebagai umpan balik bagi peserta didik. Untuk yang ketiga ialah bagi sekolah, yaitu untuk mengetahui akurasi kurikulum, silabus, dan untuk melihat tingkat kemajuan sekolah. Untuk pembahasan yang keempat ialah tujuan fungsi pendidikan. Tujuan fungsi pendidikan itu ada 3. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mempertimbangkan pandangan sebagai bukti terhadap perkembangan kemajuan peserta didik. Selain itu, untuk menganalisis pemahaman peserta didik tentang materi yang disajikan. Untuk yang kedua ialah tujuan khusus dalam bidang pendidikan. Tujuan khusus itu untuk meningkatkan aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidik. Selain itu, untuk menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi pendorong kesuksesan dan kegagalan belajar. Dan untuk menemukan solusi pecahan masalah bagi guru. Untuk yang ketiga ialah tujuan fungsi. Penilaian umum itu sebagai tolak ukur, sebagai pemilihan, dan untuk pertimbangan. Sedangkan untuk khusus itu ada dari 3 segi, yaitu segi psikolog, segi deduktif, dan segi administratif. Untuk pembahasan yang kelima ialah penilaian dalam pembelajaran. Penilaian memiliki arti hampir sama dengan kegiatan research. Sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskripsi peristiwa tertentu. Berbeda dengan penelitian diawali dengan permasalahan yang bertujuan menemukan prinsip baru untuk mengeneralisasi variabel yang diteliti. Untuk pembahasan yang keenam ialah ciri-ciri penelitian. Ciri-ciri penelitian dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama ialah dilaksanakan secara tidak langsung, seperti mengukur pengetahuan melalui ukuran kemampuan mengerjakan soal-soal. Untuk yang kedua ialah penilaian pendidikan, untuk menerapkan ukuran yang berupa EQ
105 tergolong normal, sedangkan EQ 80 dikategorikan dungu. Untuk yang ketiga ialah penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak disinkron dari awal sampai akhir. Untuk yang keempat ialah penilaian dalam pendidikan terkadang tidak sinkron. Telah masalah dapat dilihat dari beberapa unsur. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah teknik penelitian. Untuk mengetahui kepribadian siswa dan digolongkan, yaitu dengan cara 1. Riwayat hidup skala bertingkat. Riwayat hidup berskala bertingkat adalah mendeskripsikan nilai yang berupa angka terhadap pemantauan adalah contoh skor yang disampaikan oleh pendidik di sekolah untuk mendeskripsikan peserta belajar didik. Yang kedua ialah kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pernyataan yang diisi oleh responden, sedangkan kuesioner berskala langsung, tidak langsung, dan terbuka. Untuk yang ketiga ialah tanda checklist. Tanda checklist adalah pernyataan evaluasi yang akan diisi responden yang membubuhkan checklist. Untuk yang keempat ialah wawancara. Wawancara itu berguna untuk memperoleh isian jawaban dari narasumber melalui tanya jawab secara pihak. Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara bebas atau interview terpimpin. Dan untuk yang kelima ialah pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan untuk mengetahui situasi. Pengamatan dapat dilakukan melalui pengamatan partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. Yaitu dari kesemuanya ialah teknik tes berguna untuk menilai peserta didik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan bakat khusus tertentu. Teknik tes dapat berupa esai, tes, objek tes, true false, dan lain-lain. Sedangkan tesnya berisi tentang pertanyaan yang mampu untuk mengetahui besar tingkat kemampuan manusia. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah macam-macam penilaian. Macam-macam penilaian itu yang pertama, penilaian formatif. Pelaksanaannya di akhir pembelajaran guna untuk melihat keberhasilan pencapaian selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Pelaksanaannya di akhir pembelajaran guna untuk mendeteksi pencapaian kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum. Yang ketiga ialah penilaian diagnostik untuk mengamati kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Untuk yang keempat ialah penilaian selektif, diguna untuk menyelesaikan para siswa untuk mewakili siswa dalam lomba-lomba. Yang kelima ialah penempatan penilaian. Penempatan berfokus pada kesiapan peserta didik dalam menghadapi program pembelajaran. Ada 2 jenis hasil belajar, diantaranya tes baku dan tidak baku. Sedangkan di sekolah menggunakan tes tidak baku atau tes buatan guru. Setelah tes melakukan penilaian sistem huruf seperti A, B, C, D, dan E itu gagal. Guru dapat menilai dengan secara standar mutlak dan standar relatif. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah prinsip dan prosedur penilaian. 1. Penilaian harus dirancang dengan jelas sesuai kurikulum yang berlaku. Penilaian juga dilaksanakan dengan kesinambungan. Yang kedua ialah peroleh hasil belajar yang objektif mencerminkan kualitas pendidik. Aspek yang dinilai berupa komprehensif. Yang ketiga ialah penilaian hasil belajar. Hendaknya tindak lanjuti agar ada kemanfaatannya untuk pendidik dan peserta didik. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah objek evaluasi hasil belajar. Prinsip evaluasi meliputi berbagai ranah. 1. Ranah kognitif. Ranah yang mengacu pada aktivitas mental yang berupa pengetahuan, hafalan, atau ingatan. Yang kedua ialah ranah efektif. Ranah yang menuntut untuk kemampuan siswa bisa respon terhadap rangsangan tertentu. Yang ketiga ialah ranah psikomotorik. Ranah yang berupa keterampilan untuk berbuat sesuatu sebagai kata kerja operasional seperti mengidentifikasi, menyiapkan, dan lain-lain. Demikian presentasi yang saya bahas. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan juga bagi yang menjelaskan.
Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.